Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini, gua akan membahas sebuah film berjudul The Ones Below tahun 2015. Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Ketika film dimulai, penonton diperlihatkan kepada aktivitas pemeriksaan kandungan. Lalu, adegan berganti lagi kepada seorang wanita bernama Kate. Kate tidak sendiri, ada suaminya bernama Justin yang turut menemani. Sepulang dari pemeriksaan USG, sepasang suami istri ini pun kembali ke kediaman mereka, yang mana itu adalah sebuah flat kecil di negara Inggris. Dari apa yang dilihat, mereka sadar bahwa akan ada penghuni baru yang mengisi unit di lantai bawah. Bukan tanpa alasan, sudah cukup lama unit itu kosong, di mana terakhir seorang penyewanya diketahui telah meninggal dunia. Saat malam, Justin ditanya oleh Kate apakah Justin senang dengan anak yang ada di perutnya Kate. Dan tentu saja, Justin menjawab ia sangat senang. Hari kemudian berganti. Kate membuka pagi dengan memberi kabar kepada ibunya melalui pesan panggilan tidak terjawab. Kabar mengenai baiknya hasil USG disampaikan di dalam pesan itu. Usai telepon, Kate melihat ke halaman belakang dari unit yang ada di bawah. Dan ia sadar bahwa sebentar lagi penghuni baru akan datang. Di samping itu, Kate memelihara seekor kucing yang menjadi sosok teman di dalam unitnya. Ketika malam, Justin diundang oleh rekan-rekannya untuk makan malam. Tentu, Kate juga diajak untuk ikut serta. Di sini, Kate dan Justin ditanya apakah mereka sudah bertemu dengan tetangga baru. Sontak, Kate menjawab bahwa penghuni baru itu belumlah tiba. Di saat yang sama, ada satu pria yang seolah mendengar obrolan tersebut. Tapi tidak lama, pria itu pun pergi setelahnya. Selesai makan malam, Justin dan Kate berjalan kaki untuk pulang. Ketika masuk ke dalam flat, terlihat sudah ada dua pasang alas kaki yang berada di unit bawah. Tanda lain atas terisinya unit itu turut terasa di tengah malam. Kate yang terbangun samar-samar mendengar suara rintihan wanita dari lantai bawah. Esok harinya, Kate sibuk bersiap untuk pergi bekerja. Di lacinya, ia tidak sengaja melihat foto dari adik laki-lakinya yang meninggal di usia belasan tahun. Di momen yang sama, Kate mendengar suara dari halaman belakang yang terlihat ada wanita berbaju kuning. Menariknya, wanita itu juga sedang hamil sama seperti Kate. Ketika Kate berangkat kerja, tetangga barunya itu pun turut akan pergi. Disinilah mereka berkenalan, yang diketahui wanita tersebut bernama Teresia dan ia sedang mengandung selama 21 minggu. Berbeda sedikit dengan Kate yang berada di minggu ke-18. Dari pertemuan singkat itu, Kate yang awalnya mau bekerja justru diajak oleh Teresia untuk berenang bersama. Teresia bisa mengajak satu tamu gratis karena ia adalah member di sebuah klub kebugaran. Tidak berselang lama, Teresia harus pergi karena ia sudah janjian dengan suaminya untuk makan siang. Hingga sepulang bekerja, Kate yang lagi berada di toko baju tidak sengaja mendengar suara Teresia yang sedang teleponan di toko yang sama. Di situ, Kate inisiatif untuk mengikuti Teresia. Atas inisiatif itu, terlihat dari kejauhan suami Teresia yang siap menjemput. Di malamnya, Justin sibuk untuk menyiapkan makan malam. Hal ini terjadi karena ternyata Kate telah mengundang Teresia dan suaminya untuk makan malam bersama. Saat itulah Kate sadar bahwa bohlam lampu di pintu masuk mengalami masalah. Kate meminta Justin untuk menggantinya, tetapi Justin sibuk dan Kate tidak sabar untuk menggantinya sendiri. Merasa Kate telah bandel, Justin berkata, "Lagi pula kita tidak akan makan di sudut itu." Dirasa ada benarnya, bohlam akhirnya tak jadi diganti dan Teresia pun telah datang. Seperti kebiasaan, Teresia membuka alas kakinya lebih dulu. Belum pintu ditutup, datang juga suaminya Teresia yang bernama John.
Sama persis, John turut membuka alas kakinya. Dari sini kita tahu bahwa John adalah pria yang sempat menguping ketika Kate dan Justin sedang makan malam di luar. John adalah seorang ahli investasi yang menetap di Frankfurt, Jerman, sedangkan Theresia adalah orang Finlandia. Mereka bertemu di Jerman ketika Theresia sedang bekerja sebagai seorang pelayan di restoran di mana John sedang makan di restoran itu. Usai makan, Justin berusaha untuk membuka obrolan dengan John. Sementara di meja, kedua istri sedang saling memuji satu sama lain. Selama mengobrol inilah, Theresia terus menegak alkohol yang ada di gelas. John tak melihat hal tersebut dan Theresia terus-terusan mengisi lagi gelasnya. Tidak berselang lama, mereka berempat lanjut mengobrol. Terkuak bahwa John dan Theresia sudah 7 tahun berjuang untuk bisa mendapatkan anak. Berbeda dengan Kate dan Justin, yang mana mereka sudah 10 tahun menikah, tapi Kate merasa tidak mau memiliki anak. Barulah akhirnya ia memutuskan mengandung setelah Justin terus memaksa untuk memiliki buah hati. Jadi di sini, Kate bertahan atas kemauan keras dari Justin sendiri. Saat itulah, John pun ingin melihat hasil foto USG dari anaknya Justin. Pada momen tersebut, mendadak wajah Theresia seperti menahan sesuatu. Ia lagi-lagi minum di saat John tidak melihatnya. Yang akhirnya, Theresia merasa ingin pulang dan ia berjalan sendiri tanpa menunggu John. Saat membuka pintu, Theresia terkejut oleh keberadaan kucingnya Kate dan seketika ia jatuh di tangga. Kesialan ini langsung disadari oleh John yang seketika John diperintahkan Kate untuk tidak menggerakkan tubuhnya Theresia. Akan tetapi, John tidak ingin diatur dan ia langsung menyalahkan Kate yang telah mengundang orang ke rumahnya. Sekali lagi, Justin berusaha untuk membantu. Tapi John tetap berteriak meminta Kate dan Justin untuk menjauh. Sebelum beranjak tidur, Kate memberitahu Justin bahwa Theresia telah diam-diam minum alkohol ketika John tidak melihat ke arah istrinya. Ketika pagi, Kate bersama Justin berusaha meminta maaf, tapi tak ada respon yang mereka dapatkan. Di sisi lain, Justin ataupun Kate rutin mengambil susu di depan pintu yang selalu diletakkan oleh pengantar susu langganan mereka. Hari ini kebetulan Kate bekerja dari rumah. Lalu sepulang Justin bekerja, Kate ditemani oleh Justin untuk melakukan pemeriksaan USG. Mereka berdua senang karena dokter berkata bahwa kesehatan sang buah hati sangatlah baik. Setiba di flat, hal pertama yang terlihat adalah keberadaan alas kaki dari Theresia dan John dengan pintu yang terbuka. Disitulah John langsung muncul dan ia meminta Kate beserta Justin untuk membuka sepatu. Saat masuk ke dalam, terlihat ada ranjang bayi yang sudah siap. Terlihat juga Theresia yang begitu murung. Theresia keguguran, dan kabar ini membuat Justin beserta Kate turut bersedih. Foto USG dari calon anak John dan Theresia yang diketahui laki-laki turut diperlihatkan. Theresia mengaku ia bersama suaminya sudah menyiapkan nama bagi anak tersebut, yakni Peter. Di sini, Kate minta maaf karena ia tidak mengganti bohlam lampu di unitnya. John langsung menimpali bahwa bohlam yang mati adalah penyebabnya. Perkataan John membuat Justin tidak setuju dan tidak senang. Tapi John terus menimpali lagi bahwa kucingnya Kate dan Justin turut menjadi penyebab. Dari situlah Justin merasa jika semua disalahkan, maka kedua alas kaki John dan Theresia juga harus dianggap sebagai penyebab. Dan spontan, John ngegas bahwa itu bisa menjadi penyebab akibat istrinya tersandung dalam keadaan gelap. Semakin emosi, Justin langsung berkata bahwa Theresia telah minum anggur bergelas-gelas. John merasa tak percaya dengan statement itu, di mana ketika Theresia ditanya, Theresia pun berkata bahwa ia tidak minum sama sekali. Kebohongan ini membuat suasana semakin memburuk, yang berujung Theresia meneriaki Kate yang dianggap telah menuduh demi menutupi kesalahan sendiri. Di akhir, Theresia turut berucap bahwa Kate tidak layak memiliki sesuatu yang ada di perutnya Kate. Pada malam harinya,
Setelah pertengkaran hebat dengan tetangga, Kate tidak mau tidur. Mau dipaksa oleh Justin, Kate tetap tidak mau. Lalu saat bekerja, Justin terus terpikir dengan istrinya. Hingga ia pun memutuskan untuk izin pulang. Ternyata, Justin sengaja mengajak Kate untuk berlibur satu malam di area yang jauh dari kota. Setidaknya, Kate tidak merasa stres ketika ia sedang mengandung. Besoknya, mereka kembali lagi ke flat. Hal pertama yang mereka sadari adalah tak adanya lagi alas kaki dari John maupun Theresia. Lalu, saat membuka pintu, tak sengaja Justin menjatuhkan susu, di mana Kate pun menyadari sebuah surat terselip di pintu. Surat itu berasal dari Theresia yang isinya adalah Theresia dan John meminta maaf atas apa yang terjadi. Sekarang mereka sudah kembali ke Jerman untuk menenangkan diri dari rasa duka yang mendalam. Singkat cerita, seiring waktu berjalan, waktunya Kate untuk melahirkan telah tiba. Hingga akhirnya, terlahirlah satu anak laki-laki yang mereka beri nama Billy. Sekarang, Justin dan Kate benar-benar menjadi orang tua. Seperti biasa, Kate tidak lupa untuk mengambil susu yang telah diantar. Disinilah ia pun terkejut ketika melihat alas kaki dari John dan Theresia yang kembali ada. Setelahnya, Kate terus memantau halaman belakang demi melihat Theresia ataupun John. Kate tidak sabar untuk meminta maaf lebih dulu dan saat itu juga Justin setuju. Sambil berniat memperlihatkan Billy, mereka turun ke bawah. Hanya saja, setelah diketuk, tak ada yang keluar. Di hari itu juga, Justin dan Kate berniat mengurus akta kelahiran dari Billy. Sepulang ke rumah, di sana sudah ada ibunya Kate yang berkunjung. Tidak lama kemudian, terdengarlah suara ketukan pintu. Ibunya menganggap itu adalah seorang wanita yang membiarkannya masuk ke flat ini. Jelas, wanita yang dimaksud adalah Theresia. Tapi ketika dibuka, orang yang mengetuk adalah John. John datang membawa kado atas kelahiran anak Kate, tapi mereka tak tahu apakah anaknya perempuan atau laki-laki. Jadi dibelilah kado untuk kedua jenis kelamin. Lalu tiba-tiba kucing peliharaan Kate dan Justin kembali muncul yang jelas saja mengejutkan Theresia dan juga John. Kate sadar ada trauma sendiri yang dirasakan oleh Theresia. Tidak lama, Theresia meminta izin untuk menggendong Billy. Tanpa berbicara, Kate dan Justin mengizinkan meski sebenarnya mereka agak terpaksa. Di sini situasi sangatlah awkward, terutama karena mereka berempat baru saja bertengkar hebat. Di malam hari, Justin dan Kate harus mendengar lagi suara tangis dari anak mereka. Penyebab dari tangisan itu adalah bunyi alarm dari mobil milik tetangga lain. Hasilnya, Justin pun harus kesiangan. Setelah Justin pergi, datang Theresia yang datang memberikan air lemon dan mengaku bahwa ia mendengar suara tangis dari Billy pada tadi malam. Theresia senang melihat kehadiran Billy di flat itu, dan sejak saat itu, Kate bersama Theresia kembali menghabiskan waktu bersama. Bedanya, kali ini ada Billy yang diajak juga. Menjelang makan siang, John menelpon Theresia. Di situ, Theresia tidak ragu-ragu mengajak Kate untuk ikut makan. Di momen tersebut, Billy menangis. Kate meminta izin untuk memberikan ASI kepada Billy dan hal itu bukan menjadi masalah bagi Theresia maupun John. Berganti ke esok hari, Kate kembali teringat dengan adiknya. Di situ ia memutuskan untuk berkunjung ke makam sang adik. Atas rencana Kate, Theresia menawarkan diri untuk menjaga Billy sejenak saja. Kate sebenarnya ingin mengajak Billy, tapi cuaca di luar buruk dan yang bisa ia lakukan adalah menitip Billy kepada Theresia. Lalu ketika selesai berkunjung ke makam, Kate pun pulang. Di rumahnya, ia mendapati Theresia yang berbaring di sofa dan Billy tidaklah rewel sama sekali. Menjelang malam, tiba-tiba Billy mengalami demam. Dari situ, pergilah Justin dan Kate ke rumah sakit. Dokter menduga Billy mengalami alergi akan sesuatu dan Kate disarankan untuk lebih dulu berhenti menyusui. Jika ingin lanjut menyusui, Kate diminta untuk membatasi beberapa makanan.
Di sini Kate bingung, rasanya ia tidak makan sembarangan. Namun belum selesai memikirkan hal itu, sepulang ke flat, Justin mencium bau gas bocor. Benar saja, bau itu berasal dari kompor yang belum dimatikan. Anehnya, Kate merasa yakin bahwa ia sudah memeriksa kompor sebelum pergi. Lalu, seiring berjalannya waktu, Kate semakin kelabakan dalam merawat Billy. Suara alarm mobil yang menyala di tengah malam membuat jam tidurnya menjadi kacau karena Billy terus menangis. Sulit untuk membuat Billy tertidur sampai-sampai Kate harus mendengarkan musik sepanjang malam. Di pagi harinya, Teresia kembali berkunjung ke unitnya Kate. Teresia lagi-lagi menawarkan diri untuk menjaga Billy sejenak saja. Teresia berkata bahwa Kate terlihat kacau dan ia meminta Kate untuk menenangkan diri lebih dulu. Saat itulah, Teresia turut memanggil John untuk menemaninya dalam mengajak Billy jalan-jalan. Tak lama berselang, Justin ditelepon oleh Kate bahwa Teresia dan John mengundang mereka untuk makan malam bersama. Pada malam harinya, sebelum turun, Justin menyalakan alat pendeteksi tangisan bayi di dekat Billy. Ini dilakukan agar mereka bisa tahu ketika Billy mulai merasa tidak nyaman. Di bawah, acara belum mulai karena John masih berada dalam perjalanan pulang. Disitulah Kate izin untuk pergi ke toilet yang ketika diarahkan, Kate sempat salah memilih ruangan, di mana ruangan itu terkunci. Selesai dari toilet, Kate melihat Justin dan Teresia yang sedang ngobrol di halaman belakang, di mana Kate berniat melanjutkan masakan Teresia. Hingga tiba-tiba terdengar suara gerakan orang dari alat pendeteksi tangis. Awalnya Kate merasa ragu, tapi semakin lama suara itu semakin jelas. Hasilnya Kate segera berlari ke unitnya, di mana ia pun masih mendapati Billy yang tertidur. Tapi bedanya, di kamar mandi, bathtubnya telah dibanjiri air keran yang terus mengalir. Justin datang menyusul, dan ternyata aliran air yang tidak berhenti turut membocori pipa air di atap mereka. Kate mengaku bahwa ia mendengar suara orang di alat monitor bayi dan seseorang telah datang ke rumahnya. Tidak lama kemudian, datanglah John yang nampak terkejut melihat apa yang terjadi. Disitulah Kate mengaku bahwa ia telah mematikan air keran seusai mandi, namun dari ekspresinya Justin nampak tidak percaya. Ketika pagi, di saat Kate sibuk beres-beres rumah, ia pun menyadari Teresia yang tengah asik berjemur di halaman belakang dan tak lama datanglah kucingnya Kate yang langsung dibentak oleh Teresia. Merasa ada yang janggal, Kate kepikiran satu hal. Kate sengaja meminta Teresia untuk menjaga Billy selama setengah jam dengan mengaku ia ingin mencari udara segar di luar. Tapi tanpa Teresia ketahui, Kate tidak benar-benar keluar dari flat itu. Ia kembali masuk ke unitnya dan segera pergi ke jendela untuk melihat apa yang dilakukan Teresia. Terlihat, Teresia sengaja mengambil foto dari Billy yang ia letakkan di bawah. Usai foto, siapa yang menyangka Teresia memberikan ASI kepada Billy. Terkuak sudah kenapa Billy alergi karena diam-diam Billy sempat mendapatkan ASI dari orang lain yang aktivitas makan dan minumnya sama sekali tidak jelas. Usai 30 menit berlalu, Kate langsung menjemput anaknya. Saat yang sama, Teresia mau pergi berenang dan ia sudah janji makan siang bersama John. Mendengar hal itu, Kate langsung meletakkan bayinya di ranjang bayi. Di sini disadari bahwa Kate dan Justin ternyata masih memegang kunci cadangan dari unit yang berada di bawah. Hal itu bisa terjadi setelah wafatnya penyewa sebelumnya dan mereka berdualah yang dipercaya untuk memegang kunci cadangan dari unit itu. Dengan begitu, Kate memutuskan untuk masuk ke unitnya Teresia dan juga John secara diam-diam. Hal pertama yang ia lakukan adalah memeriksa kamera yang selama ini digunakan Teresia. Di dalamnya terdapat foto Billy yang dianggap Teresia anaknya sendiri. Lalu Kate bergegas masuk ke ruangan yang terkunci. Di dalam, ia melihat ruangan itu telah dihiasi dengan dekorasi selayaknya kamar Peter. Yang bikin kaget, ada foto John dan Teresia yang tengah menggendong Billy. Namun,
Ketika Kate ingin kembali, terdengar suara John yang menyempatkan diri untuk pulang lebih dulu. Disitulah John merasa telah mendengar sesuatu di unitnya. Untung saja, Kate bisa kembali ke unitnya dan ia pun meminta Justin untuk segera pulang. Beberapa menit kemudian, benar saja, Justin pulang dan ia bersama Kate langsung menghampiri unit yang di bawah. Kate tanpa basa-basi langsung berusaha menunjukkan isi kamera dari Teresia. Tapi ternyata tak ada foto apapun di dalamnya. Lalu, Kate berlari ke ruangan yang terkunci. Ketika masuk ke ruangan itu, foto yang terpampang hanyalah berisi Teresia dan juga John. Tidak cukup, Kate mengaku sempat melihat Teresia mengambil foto dari Billy di halaman belakang. Dan saat itu, Teresia memberikan satu kado. Kado yang ternyata berisi sebuah foto dari Billy yang seolah sudah terkonsep. Merasa tidak enak, Justin meminta Kate untuk segera naik. Disitulah Justin minta maaf dan ia langsung menyerahkan kunci cadangan dari unit bawah kepada John. Usai kejadian itu, Justin tidak ingin berangkat kerja. Ia ingin terus mengawasi perilaku dari istrinya. Justin percaya Kate telah mengalami stres berat akibat terpaksa mengandung dan melahirkan anak yang sebenarnya Kate tidak mau. Tidak senang dianggap stres, Kate langsung pergi keluar dengan membawa Billy. Kate pergi ke perairan tengah kota yang dari gerak-geriknya ia berniat melakukan hal buruk. Tidak lama, Justin terlihat menghampiri. Justin bertanya apa yang dibutuhkan oleh Kate dan Kate menjawab ia ingin meninggalkan flat itu. Hari itu juga, mereka langsung bertemu dengan agen properti. Melihat calon flat baru yang akan ditempati membuat Kate sangat tidak sabar untuk pindah. Tapi mereka butuh 2 hari untuk bisa pindah karena sekarang masih proses dalam pemeriksaan kredit. Ingin cepat menjauh, Kate mengajak Justin menginap di hotel. Namun Justin menolak karena biaya hotel sangat mahal dan Justin berjanji akan menemani Kate untuk 2 hari. Selama menunggu kepindahan, Kate terus memantau halaman belakang. Hingga hari berganti, Justin dikejutkan dengan proyek besar di menit-menit akhir yang bernilai 500.000 pound sterling. Terpaksa, Justin harus pergi ke kantor dan ia meninggalkan Kate selama 2 jam. Selama itu juga, Kate diminta menelpon tukang angkut barang untuk hari kepindahan mereka pada esok hari. Surat persetujuan kredit telah datang, dan seperti biasa, 1 botol susu sudah siap untuk dikonsumsi. Usai kepergian Justin, Kate segera menelpon tukang angkut barang untuk hari esok. Ia memastikan agar tukang angkut tidak salah mengetuk kamar, yakni kamar yang atas. Sembari menunggu Justin, Kate beranjak melihat Billy. Tapi entah kenapa, ekspresi Kate tiba-tiba berubah. Di kantor, Justin kecewa karena meeting proyek diundur minggu depan. Mendadak, ia melihat email yang dikirim oleh Kate berisi pesan, "Maafkan aku sungguh menyesal." Spontan, Justin langsung pulang, yang mana Kate terlihat pergi keluar bersama Billy. Ia kembali ke perairan kota dan langsung membuang sesuatu. Tidak lama berselang, di dalam flat hanya teriakan Justin yang terdengar. Justin melihat Kate yang sudah bertindak di luar nalar. Ia berada di dalam bathtub penuh air dan dinyatakan tidak lagi bernyawa. Di situ, Justin sangat panik karena Billy tidak terlihat. Ketika ia berlari ke perairan kota, yang tersisa pun hanyalah troli bayi tanpa ada Billy di dalamnya. Singkat cerita, hari pemakaman tiba. Justin tersisa sendirian tanpa ada anak dan juga istri. Saat bersiap untuk pindah, Justin tersadar bahwa ia tidak sempat melihat kucingnya. Jadi, Justin meminta tolong kepada Teresia jika kucing itu terlihat, maka tolong dimasukkan ke dalam flat. Usai kepindahan Justin, Teresia bersama John pun akan turut pindah dan kembali ke Jerman. Lalu di sini, kita akan diperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika menunggu Justin, Kate tiba-tiba mengalami pusing luar biasa. Ia berusaha meminta tolong kepada Teresia.
Tapi Teresia hanya diam dan Kate sadar bahwa penyebabnya adalah susu yang baru saja ia minum. Bisa dipastikan susu itu telah diberi racun oleh Teresia. Dan ternyata juga sosok yang pergi ke perairan adalah Teresia. Teresia yang mengenakan pakaiannya Kate. Lalu, Kate sebenarnya ada di mana? Kate nyatanya telah ditenggelamkan di bathtub dan dibuat skenario seolah ia menyelesaikan hidupnya. Sebelum Kate benar-benar tidak sadar, ia melihat John yang sedang duduk di depan laptopnya Kate. John mengirim pesan kepada Justin seolah-olah itu berasal dari Kate. Luar biasanya, hal ini dijalankan dengan begitu rapi. Hingga Teresia dan John telah pindah ke Jerman, tak ada satupun orang yang tahu bahwa mereka adalah pelaku. Di mana nyatanya juga, Billy sudah dibawa oleh mereka dan sekarang namanya diubah menjadi Peter. Lalu, kok bisa Peter masih hidup? Ya, dari hasil pemikiran gua, bisa gua pastikan bahwa bungkusan kain yang dibuang oleh Teresia ke perairan kota adalah kucingnya Justin dan juga Kate. Disinilah terjawab sudah kemana kucingnya menghilang. Benar-benar skenario tipu daya yang luar biasa rapi, dan dari sini film pun berakhir. Terima kasih teman-teman yang telah menyimak video ini hingga selesai. Jujur saja, jika ada kurang dalam penyampaian ceritanya, gua mohon maaf. Oke deh guys, kita bertemu lagi ya di video-video baru berikutnya. Dan jika kalian ada komentar, silahkan komentar saja. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.